Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat dan sukses selalu. Hari ini hari Kamis tanggal 2 November ya, teman-teman. Jadi hari ini kita dagang lagi. Dan kemarin ya segini sempat ngedrop jauh ya, minus 1% lebih. Tapi biasanya habis ISG-nya rontok tuh ada pullback ya, walaupun nggak tahu lusanya bakal turun lagi apa enggak. Dan kemarin nih saham Tefas ya, ARA sama MPRO ya, kemarin ARA tuh ini jadi saya pantau dulu. Dan semoga hari ini sahamnya bagus-bagus ya, dan kita bisa cuan. Nah ini masih pre-opening ya, masih pre-opening jam 8.59. Kita lihat ya, apakah hari ini sahamnya bagus-bagus gitu. Nah ini udah opening market, dan Tefas dia open sama dengan high langsung gitu ya, open sama dengan high, jadi saya skip dulu. Nah ini NCL sebenarnya bitnya lumayan bagus nih, open sama dengan low, dan dia memang naik ya tadi ya NCL, cuman saya ntar dulu. Nah ini MPRO ya, kemarin ARA bitnya 300 perak banding 25 ya, artinya hampir 3 kali lipat. Dan menurut saya ini menarik nih, kalau kayak gini ada pergerakan, tapi itu harganya lompat-lompat ya, dan low tipis. Ini favorit saya ya kayak gini ya. MPRO ya, kemarin saya baru masuk lot tipis. Nah ini bitnya 2000 banding 500 kan, tapi lihat tuh ya, itu langsung ada guyuran, jadi jangan langsung masuk dulu ya, perhatiin dulu gitu. Nah ini sebenarnya saya ingin masuk di 2630 nih sebenarnya ya, tapi berdasarkan pengalaman saya itu biasanya nggak dikasih tuh. Nah jadi kalau kayak gini saya nanti lihat dulu. Nah itu saya masuk di 2700 tuh. Nah itu aja saya baru dapat parsial ya, baru dapat parsial. Nah ini kita udah dapat semua. Bitnya lihat, bitnya 592 banding 55 ya. Nah ternyata bisa tuh ya, saya dapat di 2630 ya. Cuman harus cepet nih ya. Nah itu langsung ada yang hakal lagi kayak gini nih. Sebenarnya kalau teman-teman perhatiin, coba lihat kemarin video saya di Tefas ini, sebenarnya polanya sama ya. Makanya sebenarnya sih kalau dagang saham tuh enaknya nyari pola yang kita tahu gitu, dan ya siapa tahu bismillah cuan gitu kan. Nah ini udah naik ke 2700 lagi, tadi sempat ke 2600 ya. Kita lihat ya teman-teman ya, NICL. Nah ini dia naik ke 260 tuh, tapi saya fokus di sini aja. Nah tuh 2700 nya udah mulai tebelin, udah naik ke 2750. Nah enak ya, cuannya lompat-lompat juga teman-teman. Itu udah cuan 1,85 ya kalau saya jual di 2750. Tapi di sini saya lihat dulu nih, saya siap banting aja deh. Nah itu udah ke 2760, turun lagi ke 2750 ya. Nah itu saya jual tuh sebenarnya di 2750. Itu kan ada 18 lot ya punya saya, tapi di sini saya withdraw dulu deh. Jangan jemur gitu ya, maksud saya jangan jemur dulu. Dan bener ya, abis itu dia langsung naik ke 2780 nih. Nah ini masih turun dulu ke 2720. Nah itu 2780 ada ngehak tuh. Nah di sini saya siap-siap exit, naik ke 2790, udah cuan 3,3% ya. Dan akhirnya saya buang di 2800 ya, di 2800 cuan hampir 4% ya teman-teman ya. Nah akhirnya dia ini dicekek dulu, habis ini dia rontok dulu ke 2650 ya. Habis itu baru dia arah ya teman-teman ya. Dia arah nih, bit offer sih masih bagus tuh ya, asal nggak ada yang ngejemur aja nih. Takutnya ada nanti makin banyak retail masuk, makin ada yang ngejemur. Nah itu faktor yang nggak bisa kita kontrol ya. Nah ini ternyata naik lagi ke 2820, tapi ya nah ini diguyur kayak gini nih, dan itu harganya lompat-lompat tuh. Dan waktu itu kan saya pernah tuh ya yang loss di Empero karena nggak jual gitu kan, dari cuan 1% jadi minus 7%. Nah itu saya takutnya gitu, dan nggak balik lagi nih. Kalau ini tadi begitu turun balik lagi nih, jadi ya idealnya masih cuan bungkus aja ya teman-teman ya. Dan ini pecah ya, dia open sama dengan low, bid offernya 180.000 dan 150.000, dia naik ke 14%. Nah ya lihat ya ini teman-teman ya, kita belajar nih ya. Itu kan di 90 ada 19.000 lot ya, dan di 89 tuh 1000 lot nih. Di sini saya ingin coba masuk nih. Kalau
saya ngetes satu lot kalau kita nge-HK di sebelum resisten, saya menganggapnya itu resisten ya. Kadang-kadang kan kita ada kayak misalnya kemarin di Tefas ya, kayak misalnya di Tefas itu saya nge-HK di sebelum resisten gitu ya, dan memang itu akhirnya resistennya jebol gitu. Tapi lihat nih ya, ini saya ngangkat di 89. Nah ini walaupun dia beatnya bagus dan sahamnya gerak kayak gini ya, lebih aman sebenarnya teman-teman ngangkatnya kalau 90-nya itu jebol ya. Nah itu, nah ini Empero rontok dulu nih ke sini nih, baru habis itu di arah. Memang secara beat over masih bagus. Kayaknya ada yang ngejemur tuh ya, makanya dirontokin. Nah lihat ya, yang bahaya tuh kayak gini sebenarnya. Kalau kayak gini tuh kita agak spekulasi ya, karena 90-nya belum jebol. Oke, ini mulai ditebelin kan 16.000 lot. Nah, itu saya masuk lebih baik ngangkatnya begitu 90-nya itu tipis dari 30.000 lot jadi 20.000 lot jadi 15.000 jadi 8.000. Nah, baru teman-teman ngangkat di situ. Itu pun sebenarnya masih bisa gagal juga kalau saya perhatiin. Apalagi ngangkatnya sebelum resisten itu kan. Nah, jadi ya udah nih kalau kayak gini 89-nya kita lihat ya. Siap-siap buang aja di 87 gitu atau di 88. Nah, ini nih kayak gini kan sebenarnya 50-50 ya teman-teman ya. Makanya teman-teman harus ngeliat dulu yang ngahakannya tuh gimana gitu. Ngahakannya ngabisin resisten apa enggak. Kalau resistennya habis ya mungkin bisa naik sampai ke 91. Jadi teman-teman langsung exit di 91. Ngahak ke 90 kan, exit langsung 91. Itu pun harus kadang-kadang ada juga yang naik ke 91 nggak kuat malah diguyur lagi gitu, dicekek lagi. Kadang-kadang ada aja yang kayak begitu. Tapi kan lumayan, misalnya jebol gitu teman-teman ikut ngahak di 90 naik ke 91, 91-nya habis teman-teman udah buang udah cuma 1% lebih ya, 1,1% ya. Nah ini kan diguyur lagi tuh ke 88 tuh, 88-nya jebol kan. Ya mungkin ini besok mungkin naik lagi ya, tapi kan kita kalau scalping kan nggak ada yang tahu, makanya nah ini udah loss 1%. Jadi itu kesimpulannya kenapa saya tuh kalau apa ya kadang-kadang ke ngahakannya tuh harusnya lebih baik ya, lebih baik itu di 90-nya habis gitu. Walaupun memang ada aja yang ngahakannya di 89 tapi habis itu naik ya malah jebol gitu. Nah, itu kan di 90-nya ada bit kembar ya, 20.000 lot sama 89 20.000 lot. Kalau misalnya 89-nya habis terus 90-nya habis, nah mungkin itu bakal naik tuh. Tapi ini lihat ya, nah lihat aja nih tinggal 88-nya terus ada lagi nggak ke 89-nya tuh. Ternyata 88-nya diguyur. Nah kalau tepas kemarin kan ada 500 lot habis tuh semuanya kan di video saya kemarin tuh. Nah kalau ini kan nggak habis nih kayaknya nih. Akhirnya tadi dia rontok ya di sesi 1 dia turun lagi kan. Nah itu kayaknya nggak habis tuh, itu dicekek tuh. Dicekek tapi nggak ada yang berani makan 90 di apa di 90-nya ya, makanya ya akhirnya harga rontok. Walaupun secara bid over masih bagus ya. Dan ini sebenarnya kelihatannya rame kan. Nah udah nih dia rontok nih kalau kayak gini nih. Nah ini naik lagi ke 89 tapi nggak kuat ya. Kita perhatiin aja nih. Bidnya sih masih 230.000 banding 220.000. Cuman ya itu masalahnya di 89-nya sama 90-nya ada yang berani nggak tuh makan tuh. Kalau nggak ada yang berani ya rontok. 88-nya ditebelin tuh ya. Ya ini nah tuh Empero naik lagi tuh ke 2840 tuh. Jadi saya lebih suka tuh saham-saham yang kayak gini ya ketimbang yang kayak pecar tadi, terlalu ramai pecar ya. Kalau Empero tuh masih mungkin retail sepi di sini jadi jarang yang ngejemur gitu ya. Kalau pecar tadi mungkin ada yang ngejemur lah, ada yang kalau Jumbo mungkin ya mungkin. Ya jadi nggak ada yang tahu. Jadi saham yang lot-lot tipis kelebihannya gitu ya, jarang retail yang main di situ gitu. Ya, jadi itu ya video saya hari ini. Jadi tadi saya cuma dagang di MPRO, pecar ya, cut loss 1 tick, dan tadi saya coba-coba 2 lot di Fuji ya. Ini Fuji saham-saham ini ya, saham-saham konvensional perbankan, finansial ya.
Dan tadi ISG naik jauh ya di sesi 1, langsung naik hampir 2% tuh, plus 1,93% dengan turnover 6 triliun. Dan itu aja video saya, semoga hari ini teman-teman juga bisa cuan, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Happy cuan for today.